Sering tahajud bikin wajah jadi lebih bercahaya? Serius? Mungkin ada yang bilang, itu cuma sugesti, atau paling-paling efek sering cuci muka sebelum sholat. Tapi tunggu dulu, kalau kita lihat di sekitar kita, ada beberapa orang yang wajahnya tuh beda aja auranya. Tenang, adem, sejuk dipandang. Kayak ada cahaya alami yang bikin orang nyaman di dekatnya. Dan yang bikin gak masuk akal, orang-orang kayak gini ternyata punya kebiasaan yang sama. Kira-kira kebiasaan apa? Dan yang lebih bikin merinding, mereka yang sering tahajud, wajahnya bukan cuma tanpa bercahaya, tapi juga ada tanda-tanda lain yang sering muncul tanpa mereka sadari. Ini bukan mitos, bukan sekadar katanya, tapi banyak orang yang ngalami langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ilmu langit, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, diberi kebahagiaan, dan yang paling penting, semoga hati kita semua selalu dalam ketenangan dan kedamaian. Amin. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Saya yakin, ini bukan kebetulan. Serius. Mungkin ada di antara kalian yang lagi cari jawaban. Mungkin ada yang penasaran, atau bisa jadi, ini adalah pertanda buat kalian untuk mulai kebiasaan luar biasa ini. Kalau kalian percaya bahwa nggak ada yang kebetulan di dunia ini, coba tulis 77 di kolom komentar, karena angka ini melambangkan sesuatu yang spesial. Siapa tahu, ini jadi langkah awal perubahan dalam hidup kalian. Pernah nggak sih kalian ketemu seseorang yang baru pertama kali dilihat, tapi rasanya tuh kayak adem banget? Padahal nggak kenal dekat, tapi wajahnya tuh kayak punya aura positif yang bikin nyaman. Atau sebaliknya, pernah nggak ketemu orang yang bahkan sebelum ngomong aja, kita udah ngerasa nggak enak? Nah, ini bukan sekadar perasaan. Ada sesuatu yang dipancarkan dari dalam diri seseorang, yang tanpa sadar bisa kita rasakan. Kayak semacam energi yang gak terlihat, tapi nyata. Dan uniknya, kalau kita perhatikan, orang-orang yang wajahnya punya energi positif ini, seringkali punya satu kesamaan. Mereka punya kebiasaan yang bisa dibilang gak semua orang sanggup melakukannya. Kebiasaan yang kalau dijalani dengan konsisten, bisa bikin perubahan besar bukan cuma di wajah, tapi juga di hati, di pikiran, bahkan di hidup kita secara keseluruhan. Jadi gini, tubuh kita ini ternyata menyimpan banyak rahasia. Apa yang kita lakukan sehari-hari, bagaimana cara kita berpikir, bahkan seberapa sering kita mendekatkan diri kepada Allah, itu semua bisa tercermin di wajah kita. Kalau hati kita dipenuhi amarah, kebencian, dan kegelisahan, tanpa kita sadari, wajah kita pun ikut menunjukkan tanda-tandanya. Tapi kalau hati kita bersih, tenang, dan dipenuhi cahaya keimanan, itu juga akan terpancar dari wajah kita. Dan salah satu amalan yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah sholat tahajud. Serius, tahajud ini bukan sekadar sholat sunnah biasa. Ada sesuatu yang spesial di dalamnya, yang membuat mereka yang menjalankannya secara rutin seringkali memiliki tanda-tanda khusus di wajahnya. Kita masuk ke bagian yang menarik. Kenapa sih sholat tahajud bisa bikin wajah seseorang jadi lebih bercahaya? Apakah ada penjelasan ilmiahnya? Atau ini hanya kepercayaan yang berkembang di masyarakat? Ternyata, jawabannya ada di dua sisi spiritual dan sisi ilmiah. Tahajud dilakukan di sepertiga malam terakhir, saat kebanyakan orang sedang terlelap dalam tidur. Di waktu itulah, Allah turun ke langit dunia dan memberikan kesempatan bagi hambanya untuk berdoa dan meminta apa saja. Ada yang bilang, waktu tahajud adalah waktu di mana doa paling cepat diijabah. Dan yang lebih dahsyat lagi, setiap sujud yang kita lakukan di tengah keheningan malam, itu seperti sedang membersihkan hati kita dari segala beban dunia. Orang yang sering tahajud, hatinya jadi lebih damai. Dan kalau hati sudah damai, wajah pun akan ikut memancarkan ketenangan. Nah, kalau dari sisi ilmiah, ada beberapa hal yang menarik. Ketika kita bangun di sepertiga malam dan mengambil wudhu, air wudhu itu membantu meningkatkan sirkulasi darah di wajah, membuat kulit lebih segar dan tampak bercahaya. Selain itu, ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang sering bangun malam untuk beribadah cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Dan kita semua tahu, stres adalah salah satu penyebab utama wajah terlihat kusam dan cepat menua. Jadi kalau ada yang tanya, pakai skincare apa? Jawab aja, skincare tahajud. Haha. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa aja sih tanda-tanda yang sering muncul di wajah orang yang rajin tahajud? Pernah nggak sih ketemu seseorang yang matanya tuh kayak punya daya tarik tersendiri? Bukan karena cantik atau tampan, tapi lebih ke arah keteduhan yang bikin nyaman? Nah, ini adalah salah satu tanda orang yang hatinya bersih dan sering terhubung dengan Allah di malam hari.
Banyak orang yang bilang kalau orang yang rajin tahajud tuh wajahnya kayak punya glow alami. Ini bukan karena makeup atau pencahayaan, tapi lebih karena efek dari hati yang bersih dan penuh ketenangan. Orang yang sering tahajud, mereka cenderung lebih sabar dan lebih tenang dalam menghadapi hidup. Makanya, senyum mereka tuh beda bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar dari hati. Jadi sekarang kita tahu ya orang yang rajin tahajud sering banget ditandai dengan wajah yang adem, bersih, dan sejuk dipandang. Bukan karena produk mahal, bukan juga karena efek kamera, tapi karena hatinya yang bersih dan pikirannya yang damai. Pertanyaannya sekarang kalian mau coba? Gak perlu langsung panjang, yang penting mulai dulu. Bisa dari 2 rakaat aja, yang penting konsisten. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan buat kalian yang pengen mulai tapi masih sering ketiduran, coba tulis 77 di kolom komentar. Biar kita sama-sama niat, sama-sama saling support, dan sama-sama mendapatkan manfaatnya. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe biar gak ketinggalan konten menarik lainnya di Ilmu Langit. Jadi sekarang kita udah tahu ya, ada tanda-tanda yang sering muncul di wajah orang yang rajin tahajud. Tapi, apakah itu semua cuma kebetulan? Atau sebenarnya ada rahasia besar yang tersembunyi di baliknya? Kita sering dengar istilah inner beauty, kecantikan yang datang dari dalam. Tapi yang jarang dibahas, ada satu jenis kecantikan yang gak bisa dibeli, gak bisa dipalsukan, dan gak bisa dibuat-buat. Kecantikan ini muncul dari hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan hubungan yang kuat dengan Allah. Dan tahu nggak? Wajah yang bercahaya itu bukan cuma soal fisik, tapi juga tentang energi yang dipancarkan. Coba deh perhatiin, orang-orang yang sering tahajud tuh auranya beda. Mereka punya daya tarik alami, bukan karena make up atau perawatan mahal, tapi karena hati mereka selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Dan yang lebih mencengangkan, mereka yang rajin tahajud sering mengalami perubahan di dalam dirinya yang akhirnya terpancar keluar. Kayak ada efek dari kebiasaan ini yang bikin mereka terlihat lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih disukai banyak orang. Tapi gimana bisa sholat malam bikin wajah berubah? Kok bisa orang yang sering tahajud wajahnya kelihatan lebih bercahaya? Jawabannya ada di beberapa faktor. Pertama, dari sisi spiritual. Kita semua tahu, tahajud adalah momen spesial. Itu waktu di mana doa lebih mudah diijabah, di mana hamba-hamba pilihan terbangun saat orang lain terlelap, dan di mana rahmat Allah turun dengan begitu lembut. Orang yang sering tahajud itu kayak punya connection langsung dengan sumber ketenangan tertinggi. Hatinya lebih damai, pikirannya lebih jernih, dan hidupnya lebih tertata. Dan kalau hati udah damai, wajah pun bakal mencerminkan itu semua. Kedua, dari sisi psikologis. Orang yang rajin tahajud punya pola pikir yang lebih positif. Mereka gak gampang stres, gak gampang kepancing emosi, dan punya kemampuan lebih buat menghadapi masalah hidup dengan tenang. Ketenangan batin ini yang bikin wajah mereka terlihat lebih bersinar. Percaya atau enggak, orang yang sering beribadah dengan khusyuk itu punya vibe yang bikin orang lain nyaman di dekat mereka. Mereka punya senyum yang tulus, tatapan yang teduh, dan ekspresi yang selalu membawa ketenangan. Ketiga, dari sisi fisik. Ini yang sering diabaikan. Bangun di sepertiga malam, berwudu dengan air yang menyegarkan, lalu sujud berlama-lama, semua ini ternyata punya efek langsung ke tubuh kita. Wudu meningkatkan sirkulasi darah ke wajah, bikin kulit lebih segar dan tampak bercahaya. Sujud yang dilakukan berulang kali juga membantu melancarkan aliran darah ke kepala, bikin wajah nggak pucat dan lebih cerah alami. Ditambah lagi, tahajud mengurangi kadar stres, dan kita semua tahu, stres adalah musuh terbesar buat kulit sehat. Gak heran kalau ada yang bilang, skincare terbaik itu ya wudu dan tahajud. Tapi jangan salah, wajah yang bercahaya karena tahajud itu beda dengan wajah yang sekadar dirawat dari luar. Cahaya yang muncul dari wajah mereka bukan sekadar kulit yang bersih atau tanpa jerawat, tapi ada something di dalamnya yang bikin orang lain merasa nyaman. Kayak ada energi positif yang terpancar, yang bikin orang lain tanpa sadar ingin lebih dekat dan ingin lebih sering berinteraksi. Dan ini udah banyak dibuktikan. Kalau kalian perhatiin, orang-orang yang sering tahajud cenderung punya ekspresi wajah yang lebih lembut. Bukan karena mereka nggak punya masalah, tapi karena hati mereka lebih kuat dalam menghadapi cobaan. Mereka nggak gampang mengeluh, nggak gampang stres, dan selalu punya pandangan hidup yang lebih luas. Nah, kalau kalian masih ragu buat memulai tahajud, coba deh mulai sedikit demi sedikit. Nggak perlu langsung panjang, cukup 2 rakaat dulu. Yang penting niatnya ada, usahanya ada, dan perlahan-lahan dijadikan kebiasaan.
Karena percuma kalau tahu manfaatnya tapi nggak dipraktikan. Banyak orang yang bilang, aku mau tahajud, tapi selalu ketiduran. Atau, aku udah pasang alarm, tapi tetap aja nggak kebangun. Tenang, kalian nggak sendirian. Hampir semua orang yang baru mulai tahajud pasti ngalamin ini. Makanya, ada beberapa trik yang bisa kalian coba biar tahajud jadi lebih mudah. Pertama, jangan begadang kalau nggak perlu. Ini kesalahan yang sering banget dilakukan. Kalau kalian tidur terlalu larut, tubuh kalian bakal terlalu lelah buat bangun di sepertiga malam. Coba biasakan tidur lebih awal, dan niatkan dalam hati sebelum tidur kalau kalian mau tahajud. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi sugesti sebelum tidur punya pengaruh besar buat kebiasaan kita. Kedua, coba setel alarm jauh dari tempat tidur. Kalau alarm ada di samping bantal, kemungkinan besar kalian bakal matiin tanpa sadar. Tapi kalau alarm dipasang agak jauh, kalian mau nggak mau harus bangun dulu buat mematikannya. Dan kalau udah bangun, langsung ambil air wudhu biar rasa ngantuknya hilang. Ketiga, ajak seseorang buat jadi partner tahajud. Bisa keluarga, teman, atau pasangan. Kalau ada yang saling mengingatkan, kalian bakal lebih termotivasi buat bangun. Bahkan sekarang udah banyak grup yang khusus buat saling mengingatkan tahajud. Kalau kalian mau, bisa coba cari komunitas yang punya kebiasaan ini. Keempat, ingat tujuan kalian. Kalau kalian tahu bahwa tahajud bisa membawa ketenangan, keberkahan, dan bahkan mengubah wajah jadi lebih bercahaya, kalian pasti bakal lebih semangat buat bangun. Ingat bahwa setiap kali kalian berjuang buat tahajud, kalian sedang melatih diri buat jadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Dan yang terakhir, jangan menyerah kalau gagal bangun. Kalau hari ini ketiduran, coba lagi besok. Kalau besok masih gagal, coba lagi lusa. Intinya, jangan pernah menyerah. Karena semua kebiasaan besar dimulai dari langkah kecil. Banyak orang yang awalnya nggak sanggup tahajud, tapi setelah dicoba terus-menerus, akhirnya jadi kebiasaan yang nggak bisa ditinggalkan. Mereka yang dulunya merasa tahajud itu berat, sekarang justru merasa ada yang kurang kalau nggak tahajud. Mereka yang dulunya susah bangun, sekarang otomatis terjaga di sepertiga malam tanpa perlu alarm. Karena tubuh kita itu bisa beradaptasi, asal kita konsisten. Jadi, mulai sekarang, yuk coba buat bangun lebih awal, ambil wudhu, dan rasakan sendiri perubahan yang terjadi. Siapa tahu, ini jadi awal dari perjalanan baru yang bakal membawa banyak keberkahan dalam hidup kalian. Dan kalau kalian setuju bahwa tahajud itu punya kekuatan luar biasa, tulis 77 di kolom komentar. Kita saling dukung, saling mengingatkan, dan sama-sama berusaha jadi lebih baik. Buat yang udah sampai di bagian ini, terima kasih. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe biar gak ketinggalan konten menarik lainnya di Ilmu Langit. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan, tapi kunci ketenangan yang seringkali gak disadari banyak orang. Mereka yang sudah merasakan manfaatnya pasti paham, ada sesuatu yang berubah dalam hidup mereka. Mulai dari hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, sampai wajah yang lebih bercahaya. Kita udah bahas bagaimana tahajud bisa membuat seseorang terlihat lebih adem dan bersinar. Tapi apakah cuma sampai di situ? Apa nggak ada manfaat lain yang lebih dalam? Faktanya, tahajud bukan hanya soal perubahan di wajah, tapi juga di dalam diri seseorang secara keseluruhan. Mereka yang konsisten bangun di sepertiga malam untuk mendekatkan diri kepada Allah mengalami transformasi besar yang nggak semua orang bisa lihat dengan mata telanjang. Dan menariknya, perubahan ini bukan hanya berdampak ke diri sendiri, tapi juga ke orang-orang di sekitarnya. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang sering tahajud bukan hanya mendapatkan ketenangan untuk dirinya sendiri, tapi juga menyebarkan aura positif ke lingkungan sekitarnya. Mereka lebih sabar dalam menghadapi masalah, lebih lembut dalam berbicara, dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Tanpa mereka sadari, orang-orang di sekitar mereka pun ikut merasakan efek dari kebiasaan luar biasa ini. Coba kita perhatikan, orang-orang yang hatinya selalu dekat dengan Allah cenderung punya kehidupan yang lebih berkah. Bukan berarti mereka nggak punya masalah, tapi mereka selalu punya cara untuk menghadapi setiap ujian dengan kepala dingin. Mereka lebih tenang, lebih ikhlas, dan gak gampang terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekitar mereka. Dan yang lebih menarik lagi, mereka yang rajin tahajud seringkali mendapatkan pertolongan yang gak terduga dalam hidupnya. Entah itu dalam bentuk rezeki yang datang dari arah yang gak disangka, doa yang tiba-tiba terkabul, atau jalan keluar dari masalah yang seolah-olah terbuka dengan sendirinya. Inilah yang disebut dengan keberkahan. Ketika seseorang mendekat kepada Allah di saat kebanyakan orang tertidur,
Allah pun membalas dengan cara yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita sering dengar cerita tentang orang-orang yang hidupnya berubah drastis setelah mulai tahajud. Ada yang awalnya terjebak dalam masalah keuangan, tiba-tiba mendapatkan peluang bisnis yang luar biasa. Ada yang hatinya hancur karena kehilangan seseorang, tapi kemudian mendapatkan ketenangan yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada juga yang awalnya merasa hidupnya kosong dan tanpa arah, tapi setelah rutin tahajud, mereka menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Kenapa bisa begitu? Karena tahajud bukan hanya ibadah biasa. Ini adalah waktu di mana kita benar-benar bisa berbicara kepada Allah tanpa gangguan, tanpa distraksi, tanpa kebisingan dunia. Hanya kita dan Sang Pencipta. Buat yang mungkin bertanya-tanya, aku sudah tahajud, tapi kok hidupku masih terasa berat? Tenang, jangan buru-buru menyerah. Semua butuh proses. Kadang kita nggak langsung melihat hasilnya, tapi yakinlah bahwa setiap sujud yang kita lakukan, setiap doa yang kita panjatkan, semua itu disimpan oleh Allah dan akan diberikan di waktu yang paling tepat. Kuncinya ada di kesabaran dan keikhlasan. Jangan tahajud hanya karena ingin cepat-cepat mendapatkan sesuatu. Lakukan dengan hati yang ikhlas, karena tahajud bukan hanya tentang meminta, tapi juga tentang mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika kita sudah terbiasa dengan tahajud, kita akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada ketenangan yang gak bisa ditemukan di tempat lain. Ada kedamaian yang gak bisa dibeli dengan uang. Ada rasa cukup yang membuat kita gak lagi sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jadi kalau kalian masih ragu untuk memulai tahajud, coba tanya ke diri sendiri apa yang kalian cari dalam hidup ini? Kebahagiaan? Ketenangan? Jawaban atas masalah yang sedang dihadapi? Mungkin jawaban itu semua ada di sepertiga malam. Mungkin yang kalian cari selama ini bukan ada di luar sana, tapi ada di dalam diri kalian sendiri. Dan cara menemukannya adalah dengan kembali mendekat kepada Sang Pencipta. Coba mulai dari sekarang. Bangun, ambil wudhu, dan rasakan sendiri perbedaannya. Jangan tunggu sampai nanti, karena semakin lama menunda, semakin banyak kesempatan yang kita lewatkan. Dan kalau kalian setuju bahwa tahajud adalah kunci ketenangan dan keberkahan hidup, tulis 77 di kolom komentar. Kita sama-sama saling mengingatkan, saling mendukung, dan sama-sama berusaha untuk jadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Buat kalian yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe agar nggak ketinggalan konten menarik lainnya di Ilmu Langit.